ini saya akan membahas mengenai ajaran kutuk keturunan. Ini tema yang akan kita bicarakan pada malam ini, yaitu pandangan kritis terhadap ajaran kutuk keturunan. Nah, ajaran kutuk keturunan ini sangat populer sekali di kalangan orang-orang Pentakosta dan karismatik, di kalangan orang-orang Injili atau kelompok-kelompok Protestan. Mungkin ajaran ini tidak terlalu berpengaruh seperti di kalangan orang-orang Injili, di kalangan orang-orang Pentakosta dan karismatik. Jadi pada malam ini kita akan melihat apakah ajaran kutuk keturunan tersebut adalah ajaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara Alkitab dan secara teologis. Jadi judul daripada presentasi pada malam ini adalah pandangan kritis terhadap ajaran kutuk keturunan. Di dalam bahasa Inggris istilah yang dipakai adalah generational curse. Itu istilah yang dipakai. Jadi kalau Anda ingin mempelajari lebih jauh lagi hal yang terkait dengan kutuk keturunan ini, Anda bisa ketik di Google, itu generational curse, itu istilah yang dipakai. Nah, mari kita akan melihat secara detail apa yang dikatakan oleh orang-orang yang menganut pandangan ini di dalam kerangka literatur atau di dalam khotbah-khotbah yang biasa kita dengar, entah itu lewat YouTube atau lewat media-media yang lain. Ya, nah kita akan mulai dengan pertanyaan, apakah kutuk keturunan itu ada? Nah, menurut beberapa pembicara populer seperti Neil Anderson, Marilyn Hickey, jadi memang ini dipopulerkan di dunia barat, tetapi begitu mudah terserap di kalangan orang-orang yang ada di timur atau di Asia, di Afrika, di Amerika Latin, termasuk di Indonesia. Jadi, apakah kutuk keturunan itu ada? Nah, menurut beberapa pembicara yang terkenal, seperti Anderson dan Hickey, mereka dengan tegas mengatakan, ya, kutuk keturunan itu ada. Nah, lalu pertanyaannya adalah, atas dasar apa mereka mengatakan bahwa kutuk keturunan itu ada? Nah, di sini mereka menggunakan beberapa teks yang terdapat di dalam kitab suci. Saya akan mengambil dua yang terpenting yang mereka gunakan sebagai dasar untuk membangun gagasan bahwa ajaran kutuk keturunan itu ada atau eksis. Nah, ayat yang pertama yang mereka gunakan adalah Keluaran 20 ayat 5. Ini sangat populer sekali. Di sana dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kalau kita perhatikan secara sekilas, jadi ayat-ayat ini kalau dilepaskan dari konteksnya, kelihatannya sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Jadi kalau kita lihat secara sekilas tanpa membedah lebih lanjut, tanpa mempelajari konteks, khususnya konteks sastranya, ya maka dengan mudah kita mengatakan, loh lihat, Alkitab sendiri mengatakan hal semacam ini, kenapa kita harus membantahnya? Nah, sebelum kita melihat hal tersebut dalam terang pengajaran Alkitab secara utuh, nah mari kita akan melihat lebih jauh lagi apa yang mereka katakan. Nah, lihat satu kata yang saya cetak dengan warna yang berbeda, warna merah, kesalahan. Nah, sebelum kita membedah lebih lanjut mengenai kesalahan tersebut, saya ingin Anda melihat satu terjemahan yang biasa mereka gunakan. Terjemahan yang mereka gunakan itu biasanya terjemahan dari King James Version. Jadi orang-orang Pentakosta, orang-orang karismatik itu biasanya suka untuk menggunakan terjemahan KJV. Nah, di dalam terjemahan KJV ini dikatakan, you shall not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Nah, saudara perhatikan, itu ada satu kata yang diterjemahkan kesalahan bapa di atas. Kesalahan bapa di dalam bahasa Inggris, dalam terjemahan
KJV di dalam terjemahan King James itu digunakan kata iniquity. Lah, penganut paham kutuk keturunan memandang iniquity adalah dosa yang unik. Bukan dosa sembarangan, bukan dosa biasa. Marilyn Hickey sebagai contoh mengatakan bahwa sebuah dosa dapat menjadi iniquity bila dosa tersebut terus-menerus diulangi. Nah, dosa jenis inilah yang dapat diteruskan menurut garis keturunan. Jadi Marilyn Hickey mengatakan Keluaran 20 ayat 5 secara spesifik menggunakan kata iniquity. Dan iniquity ini adalah sesuatu yang terkait secara langsung dengan kutuk keturunan. Karena iniquity ini adalah dosa yang lain daripada yang lain. Iniquity adalah dosa yang terus-menerus dilakukan oleh seseorang. Dan dosa sejenis ini, kata Marilyn Hickey, itu bisa diturunkan melalui garis keturunan. Jadi andai kata saya melakukan dosa A, dan saya terus-menerus melakukan dosa A tersebut, maka dosa A ini dapat saya turunkan kepada anak saya, kepada cucu saya, kepada cicit saya. Nah, itu hal yang menarik yang bisa kita lihat. Nah, jadi selain secara sekilas kita melihat di dalam bagian ini kelihatannya kok memang ada gagasan kutuk keturunan, hal yang lain yang mereka garis bawahi di dalam Keluaran 20 ayat 5 ini adalah gagasan kata kesalahan itu. Yang di dalam King James diterjemahkan dengan kata iniquity. Nah, ayat yang lain yang mereka gunakan untuk mendukung pandangan mereka adalah apa yang tertulis di dalam Yeskiel pasal 18 ayat 2. Di dalam Yeskiel pasal 18 ayat 2, di sana dikatakan, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Nah, perhatikan ayat-ayat ini. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Kok bukan gigi ayahnya yang ngilu? Kok justru gigi anak-anaknya yang ngilu? Nah, ini jadi gagasan yang ada di dalam ayat ini dianggap oleh penganut ajaran kutuk keturunan menyeberangkan pengajaran itu. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Jadi tampaknya kok klop banget lah dengan apa yang diajarkan oleh penganut kutuk keturunan. Nah, ayat ini kerap digunakan untuk membenarkan gagasan kutuk keturunan. Ayah makan buah mentah, tetapi yang sakit anak-anaknya. Jadi kelihatannya masuk akal. Bahwa kutuk keturunan itu eksis atau ada di dalam kehidupan umat manusia. Nah, namun mereka tidak puas dengan menggunakan ayat Alkitab. Mereka juga menggunakan bukti-bukti empiris. Yang disebut dengan bukti-bukti empiris ini adalah pengalaman hidup sehari-hari. Derek Prince sebagai contohnya. Menyebutkan ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu mengalami kutuk. Contohnya orang tersebut seringkali mengalami gangguan kejiwaan atau emosi. Katakanlah di dalam sebuah keluarga, bapaknya mengalami gangguan kejiwaan, anaknya juga mengalami gangguan kejiwaan, cucunya juga mengalami gangguan kejiwaan. Yang kedua, penyakit menaun atau kambuhan. Jadi katakanlah seseorang punya penyakit A, dan kemudian anaknya punya penyakit A, cucunya juga punya penyakit A. Nah, kemudian hal yang sama seperti terjadinya kemandulan, keguguran yang berlangsung berkali-kali, adanya penyakit kewanitaan yang dialami oleh beberapa generasi. Nah, itu kehancuran rumah tangga, kakeknya bercerai, dirinya bercerai, anaknya bercerai. Nah, kemudian kemiskinan, bapaknya, kakeknya melarat, dirinya melarat, anaknya melarat. Nah, kemudian adanya kecelakaan, bapaknya mengalami kecelakaan, anaknya juga mengalami kecelakaan. Nah, dan yang lain-lainnya. Jadi mereka bukan saja menggunakan dasar Alkitab,
untuk mendukung gagasan bahwa kutuk keturunan itu eksis. Mereka juga menggunakan pengalaman-pengalaman hidup manusia untuk membuktikan bahwa ajaran kutuk keturunan itu benar adanya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita mengevaluasi ajaran kutuk keturunan ini? Nah, saya pertama-tama akan melihat bukti Alkitab yang mereka gunakan. Bukti Alkitab yang mereka gunakan tadi adalah Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi seperti yang tadi Mereniki katakan, kesalahan bapa itu adalah jenis dosa yang lain yang harus kita anggap sebagai sumber dari pengajaran kutuk keturunan. Mari kita lihat lebih dulu kata yang dicetak merah itu, kesalahan, yang di dalam KJV atau Alkitab King James Version diterjemahkan dengan kata iniquity. Nah, itu. Jadi saudara lihat di sana katakan visiting the iniquity of the fathers. Nah, pertanyaannya adalah apakah iniquity atau yang kalau dalam bahasa Indonesia kesalahan bapa adalah dosa yang unik seperti yang dipercayai oleh Marilyn Hickey? Mari kita lihat. Tentu saja tidak demikian. Memang ada beberapa kata di dalam bahasa Ibrani yang bisa diterjemahkan dengan dosa. Dua di antara kata yang sering dipakai untuk dosa di dalam bahasa Ibrani adalah awon dan khatat. Nah, yang menarik adalah kata-kata tersebut kerap saling dipertukarkan artinya. Kerap dipertukarkan artinya maksudnya apa? Awon bisa berarti katat, katat bisa berarti awon. Khususnya bila hal tersebut ditampilkan dalam puisi Ibrani. Kalau Anda pernah katakanlah studi di sekolah tinggi teologi atau di sekolah Alkitab dan belajar mengenai puisi Ibrani, maka Anda pasti tidak asing dengan gagasan yang disebut dengan paralelisme. Paralelisme atau kesejajaran yang sangat banyak dijumpai di dalam kitab-kitab puisi seperti Mazmur, Amsal, dan beberapa kitab yang lainnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini contoh daripada paralelisme. Mazmur 32 ayat 5. Jadi dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Nah, ini yang disebut dengan paralel. Kalimat pertama paralel dengan kalimat yang kedua. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Lihat, dosa paralel dengan kesalahan. Kuberitahukan kepadamu itu paralel dengan tidaklah kusembunyikan. Ini yang disebut dengan paralelisme. Di mana sebuah gagasan disampaikan dengan dua atau lebih kalimat yang boleh dikatakan mirip-mirip sama, tapi sebenarnya gagasan yang disampaikan satu. Gitu. Jadi ya, mereka yang mengerti puisi Ibrani sudah pasti tahu bahwa dosa dan kesalahan ini bukan sesuatu yang berbeda. Katat dan awon yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan equity bukanlah sesuatu yang berbeda. Katat ya awon, awon ya katat, itu loh. Nah, jadi tidaklah perlu kemudian kita mengatakan seperti Marilyn Hickey mengatakan bahwa iniquity adalah sebuah dosa yang unik, yang berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Itu penafsiran yang menurut saya tidak terlalu akurat. Ya. Jadi kalau kita mengerti puisi Ibrani, kita harus memahami bahwa sebenarnya katat dan awon adalah istilah yang sama, bisa dipertukarkan. Jadi pada dasarnya tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan bahwa iniquity, kalau di dalam bahasa Indonesia, kesalahan bapa itu adalah dosa unik yang berbeda dari dosa-dosa yang lain. Jadi secara hakikat semua dosa adalah iniquity. Dan semua iniquity adalah dosa. Enaknya ngomongnya begitu aja. Jadi secara hakikat semua dosa adalah iniquity dan semua iniquity adalah dosa. Nah, sekarang kita fokus pada kalimat ini, kalimat yang kelihatannya secara sekilas mendorong kita untuk mempercayai bahwa gagasan kutuk keturunan itu ada. Lihat kalimat ini. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi secara sekilas kampanye iya ya. Di situ dikatakan Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bukan hanya kepada bapaknya, tapi kepada anaknya, kepada cucunya, kepada cicitnya, dan seterusnya. Kok kayaknya cocok ya dengan apa yang dianut oleh Merlin Hickey dan kawan-kawannya. Nah, bagaimana tanggapan kita terhadap ayat ini? Jadi pertama, tanggapan saya adalah para penganut ajaran bentuk keturunan itu biasanya hanya membaca ayat ini saja tanpa menghiraukan konteks pembicaraan yang lebih luas. Memang benar dalam ayat ini Allah digambarkan sebagai Allah pencemburu yang membalaskan murkanya pada keturunan keempat dan kelima. Namun perhatikan baik-baik, objek dari murka Allah ini adalah para penyembah berhala, bukan orang percaya. Saudara tahu bahwa yang biasanya merisaukan untuk keturunan kan justru adalah orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Pernah beberapa kali dalam pelayanan saya didatangi oleh anak muda yang mengatakan, anak muda ini sudah Kristen, sudah dibaptis bahkan, yang mengatakan bahwa dia risau, dia galau. Karena katanya ada jalur dari orang-orang yang mendahului dia, maksudnya bisa jadi neneknya, bisa jadi orang tuanya yang melakukan dosa yang keji, dan dia merasa dihantui oleh dosa itu. Apalagi dia pernah hadir di dalam sebuah persekutuan yang mengajarkan ajaran untuk keturunan. Dan dia merasa galau, merasa risau. Saya sudah menjadi orang percaya. Apakah saya bisa dilepaskan dari kutuk keturunan ini, Pak? Kemudian saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, objek dari murka Allah yang ada di dalam Keluaran 20 ayat 5 bukanlah orang yang percaya, tetapi orang yang tidak percaya. Coba saudara lihat ayat ini dengan lebih jelas lagi. Aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dari siapa? Orang-orang yang membenci aku. Bukan orang-orang percaya loh. Bukan orang-orang yang cinta Tuhan loh. Nah, lebih jauh lagi, kata membenci di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani, kalau tidak salah kata yang digunakan punya kata dasar sana, jadi menunjukkan tindakan yang berkesinambungan, tindakan yang terjadi terus menerus. Jadi yang membenci Allah ini bukan hanya katakanlah seseorang, katakanlah seorang yang bernama A. Yang membenci bukan hanya A, tetapi anak dari A, cucu dari A, cicit dari A. Jadi anak A, cicit A, itu semuanya terus membenci Tuhan. Jadi wajar apabila kemudian murka Tuhan itu jatuh atas mereka. Apa yang terjadi bila keturunan dari para penyembah berhala tersebut kemudian berpaling kepada Allah? Katakanlah A membenci Allah. Anak dari A membenci Allah. Tetapi cucu dari A tidak lagi membenci Allah, namun mengasihi Allah. Gitu. Nah, secara otomatis, katakanlah kutuk, kalau itu dipandang sebagai kutuk, itu dianggap tidak berlaku. Karena sekali lagi, perhatikan ayat ini. Jadi, aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dari siapa? Orang-orang yang membenci aku. Jadi sekali lagi, kalau seorang keturunan dari penyembah berhala, karena konteksnya ini bicara tentang penyembahan berhala, kalau sudah lihat ayat di atas ya, secara otomatis bahwa kutuk tersebut dianggap tidak berlaku. Apalagi kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Para penganut ajaran untuk keturunan biasanya
mengabaikan ayat ini, ayat yang terletak persis di bawah dari ayat yang mereka kutip. Ayat di atasnya memang berbicara mengenai Allah yang membalaskan sesuatu. Namun ayat yang persis, ayat yang di bawahnya mengatakan Allah yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Jadi saudara-saudara sekalian, di sini Allah digambarkan sebagai Allah yang penuh kasih karunia, yang menunjukkan kasih setia pada beribu-ribu orang yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintah-perintahnya. Jadi keberadaan ayat ini bisa secara otomatis diperlakukan pada mereka yang mengasihi Allah. Jadi jikalau dia mengasihi Allah, tidak mengikuti jalan yang diambil oleh nenek moyangnya sebagai penyembah berhala, mereka juga akan mendapat kasih setia dan kasih karunia Allah yang luar biasa itu. Jadi dari pembahasan ini saya berharap kita bisa melihat Keluaran 20 ayat 5 dengan kacamata yang lebih jernih sekarang. Bahwa ayat tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk membangun ajaran kutuk keturunan. Mari kita melihat ayat yang kedua yang kerap kali dipakai oleh para penganut ajaran kutuk keturunan. Yeskiel 18 ayat 2. Ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata-kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Nah, pepatah ini begitu populer di antara orang-orang pada masa pembuangan. Ingat, Yeskiel adalah nabi yang melayani di masa pembuangan. Kita tahu persis pada tahun 587, Yerusalem dihancurkan oleh Nebukadnezar, bait Allah dihancurkan, dan kemudian orang-orang terbaik dari bangsa itu dibawa menuju Babel. Dan mereka tinggal di sana, di Babel, sebagai orang-orang buangan, dalam tanda kutip, bekerja sebagai budak dari penguasa yang menjajah mereka, Babel, dan kemudian nanti ada penguasa Persia yang menggantikan Babel. Ada seorang nabi yang melayani di masa pembuangan, itu Nabi Yeskiel. Dan Nabi Yeskiel harus berhadapan dengan orang-orang yang mengutip. Mengutip apa? Mengutip pepatah yang begitu populer. Pepatah yang begitu populer. Apa isi dari pepatah yang begitu populer di kalangan orang-orang masa pembuangan itu? Nah ini, mereka mengatakan, ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ini pepatah. Nah, kenapa kok disebut dengan pepatah? Nanti kalau saudara lihat di dalam bagian dari kitab Nabi Yeremia, kata-kata yang sama persis ada kata yang sama. Jadi ini bukan sebuah kalimat yang muncul dari mulut seseorang, tapi ini suatu pepatah. Mungkin mirip dengan katakanlah tong kosong nyaring bunyinya. Itu sebuah pepatah yang cukup terkenal di Indonesia. Jadi semua orang tahu. Nah, itu. Nah, pada masa pasca pembuangan, ada pepatah yang cukup terkenal. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya ngilu. Dengan kata lain, orang-orang di masa pasca pembuangan ini seolah-olah tidak mau disalahkan. Mereka mengatakan, kenapa kok saya susah? Padahal yang berdosa bukan saya. Yang berdosa itu bapakku, kakekku yang berdosa. Dan itu yang membuat saya susah. Nah, dan sebuah pepatah yang tampaknya kompatibel dengan ajaran kutuk keturunan yang populer dewasa ini bukan. Bukan saya yang salah. Tapi yang salah adalah bapakku, yang salah adalah kakekku. Kenapa kok saya harus seperti ini? Nah, itu loh. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Nah, bagaimana respon kita? Perhatikan ayat berikutnya. Jadi sekali lagi kalau kita membaca Alkitab itu penting bagi kita untuk melihat konteks, khususnya konteks dekat. Apa yang dimaksud dengan konteks dekat? Yang dimaksud konteks dekat adalah ayat-ayat yang ada di sekeliling dari ayat-ayat yang kita soroti. Yang di sekeliling itu maksudnya apa? Ayat-ayat yang ada di atasnya dan ayat-ayat yang ada di bawahnya. Yang cukup dekat dengan bagian yang disoroti. Jadi kita lihat tadi kita membahas Yeskiel pasal 18 ayat yang kedua. Gak usah jauh-jauh, sekarang kita melihat Yeskiel pasal 18 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Jadi apa artinya?
Artinya adalah Allah sendiri yang menghendaki mereka mengabaikan paradigma berpikir yang keliru tersebut. Perhatikan, demi aku yang hidup. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan lagi mengucapkan kata sindiran ini di Israel. Jadi di sini kita melihat justru Allah sendiri yang menghendaki mereka mengabaikan paradigma berpikir yang keliru, yang tercermin dari pepatah tersebut. Nah, dan kalau kita lihat lebih jauh lagi dari ayat-ayat yang makanya tadi berbicara mengenai konteks. Nah, coba kita turun ke bawah lagi. Nah, turun ke bawah lagi ke 20 ayat di bawahnya. Nah, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Saya akan kutip bagian ini, dikatakan yang secara jelas menggarisbawahi apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel di masa pembuangan itu keliru. Yeskiel pasal 18 ayat 22 sampai 32 ini ini tidak saya baca secara keseluruhan. Nah, itu. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Nah, di sini loh Tuhan hendak mengoreksi mereka. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan ayah anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini jelas sekali. Yeskiel mengatakan, yang diseberangkan oleh pepatah itu keliru. Yang benar ini, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya. Dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Artinya apa? Setiap orang itu bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Dan seseorang yang tidak bersalah itu tidak perlu menanggung kesalahan orang yang bersalah. Ini yang penting lagi. Jadi dengan kata lain, melalui Nabi Yeskiel, Allah hendak mengkoreksi paradigma berpikir di antara orang-orang Israel pada masa pembuangan. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka saat ini, mengalami pembuangan, tak bisa lepas dari keputusan-keputusan yang mereka ambil sendiri. Mereka tidak bisa dengan begitu saja melemparkan tanggung jawab kepada generasi sebelumnya. Mereka fasik karena mereka memilih jadi fasik. Bukan semata-mata karena orang tua mereka fasik. Itulah sebabnya perlu ada exile dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia artinya pembuangan yang berlangsung selama 70 tahun untuk mendisiplin mereka. Jadi seolah-olah Yeskiel berkata, keputusan eksistensial terbaik yang dapat mereka buat saat ini bukanlah dengan melakukan blame game. Permainan mencari kambing hitam. Siapa yang salah? Yang salah, yang bikin kami semua dibuang ini siapa? Nah, kakek saya, bapak saya. Jangan mainkan blame game seperti itu, Yeskiel seolah-olah berkata. Yeskiel di sini mewakili Tuhan. Jadi Tuhan seolah-olah berkata kepada mereka, jangan bermain-main dengan permainan mencari kambing hitam ini. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah justru mengubah arah hidupmu. Kalau sebelum ini engkau fasik, engkau tidak benar, sekarang saatnya untuk merubah orientasi hidupmu. Sehingga engkau tidak akan tertimpa murka atau penghakiman. Nah itu. Jadi sekali lagi kita melihat dari dua ayat Alkitab yang dipakai oleh penganut ajaran kutub keturunan ini tidak bisa mendapatkan dukungan yang sangat kuat secara alkitabiah. Lalu bagaimana dengan pengalaman-pengalaman empiris yang sempat diangkat? Saya menyebut satu nama tadi, Derek Prince. Bagaimana dengan pengalaman empiris tadi? Nah, jawaban saya yang pertama, biasanya orang-orang seperti Derek Prince ini cenderung selektif dalam mengambil sampelnya. Jadi tidak semua orang istilahnya disurvei, tidak semua orang ditanya, tetapi
Mungkin hanya beberapa orang, kalaupun semua orang ditanya, yang dia tampilkan di dalam literatur, yang dia tampilkan di dalam khotbah adalah orang-orang yang cocok dengan paradigma berpikir daripada Derek Prince. Jadi, sama ya, biasa kan ya, orang-orang Pentakosta kan seperti itu. Orang-orang Pentakosta dan karismatik kan seperti itu. Setiap kali kita berbicara mengenai mujizat, yang ditampilkan adalah orang-orang yang sembuh. Sementara yang mati tidak pernah ditampilkan. Yang diberi kesempatan untuk bersaksi adalah mereka-mereka yang sembuh. Yang ditampilkan untuk mereka bersaksi adalah mereka-mereka yang beruntung. Lalu bagaimana dengan mereka yang malang? Jadi sampel yang diambil itu tidak bisa mempresentasikan sebuah kebenaran yang dapat dipercaya, paling tidak dari sudut pandang ilmiah. Nah, itu tanggapan yang pertama. Tanggapan yang kedua, penganut ajaran kutu keturunan mengacaukan kutu keturunan dengan apa yang disebut dengan genetic disorder atau genetic disease. Nah, jadi kita harus mengerti bahwa seseorang yang mengalami genetic disorder tidak harus dipahami sebagai seseorang yang mengalami kutu keturunan. Gitu. Jadi genetic disorder atau penyakit keturunan ini harus dipahami sebagai konsekuensi dari kejatuhan yang dialami oleh beberapa orang, tidak dialami oleh banyak orang. Jadi tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dengan kutu. Tapi ini terkait dengan genetik, terkait dengan genetika. Katakanlah seorang pendeta yang telah dilahirkan baru, yang telah dibaptis Roh Kudus, yang telah istilahnya hidup saleh pun bisa mengalami penyakit. Gitu. Bisa mengalami penyakit keturunan yang dia warisi katakanlah dari kakeknya, dari neneknya. Tapi kita tidak harus memahami hal ini sebagai kutuk. Gitu. Jadi jangan sampai kita mengacaukan kutu keturunan dengan apa yang disebut dengan genetic disorder atau diseases. Kalau kita belajar geologi, kita tahu ada penyakit-penyakit yang diturunkan, seperti penyakit hemofili. Orang yang punya penyakit hemofili itu kalau luka, darahnya sulit untuk membeku. Katakanlah seorang pendeta yang saleh, dipakai Tuhan secara luar biasa, sudah biasa ngusir setan pun, kalau dia punya, katakanlah genetik dari orang-orang yang di atasnya, dia kena hemofili, dia pun kalau kena hemofili bukan berarti itu ada kutu keturunan yang melekat pada dirinya, bukan. Ini yang disebut dengan genetic disorder atau diseases. Genetic diseases. Kemudian yang ketiga, penganut ajaran kutu keturunan itu mengacaukan kutu keturunan dengan apa yang disebut dengan apa yang saya sebut dengan parental influence atau pengaruh dari orang tua. Jadi mereka nggak bisa membedakan apa itu kutuk, apa itu influence itu. Kita tahu persis bahwa orang tua itu punya pengaruh yang besar di dalam membentuk karakter anak-anaknya. Itulah sebabnya kita sering menjumpai perilaku bahkan karakter dari seorang anak itu tidak berbeda jauh dengan perilaku dan karakter dari orang tuanya. Jadi kalau katakanlah kakeknya pemarah, bapaknya pemarah, kemudian anaknya pemarah, jangan anggap itu sebagai kutuk gitu loh. Tapi anggaplah itu sebagai sebuah apa yang saya sebut dengan parental influence, pengaruh yang ada di dalam sebuah keluarga. Ketika seorang anak meniru perilaku buruk dari orang tuanya, kita tidak boleh kemudian mengatakan ini adalah fenomena kutuk keturunan. Nah, ketika seorang anak belajar dari keluarganya bahwa bercerai itu boleh, nah, ya, anak ini punya rentan juga untuk mengalami perceraian. Bukan berarti bahwa perceraian ini karena kutuk. Tapi itu adalah suatu behavior, suatu perilaku yang dipelajari. Dipelajari dari mana? Dipelajari dari kehidupan rumah tangganya. Nah, sekali lagi kita harus membedakan di antara kutuk keturunan dan parental influence. Jadi kita dapat dengan istilahnya dengan tidak terlalu sulit untuk mematahkan bukti-bukti empiris yang tadi diajukan oleh Derek Prince. Jadi kesimpulannya adalah ajaran kutuk keturunan itu orang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi pertanyaannya, meskipun kurang bisa dipertanggungjawabkan, tapi kok populer ya Pak? Kenapa? Gitu loh. Kok banyak orang yang gampang percaya ya? Kenapa? Nah, gitu loh. Nah, di sini
saya berpendapat bahwa penjelasan psikologis dan sosiologis bisa memberikan jawaban. Manusia modern atau manusia masa kini adalah manusia yang hidup dalam suasana kehidupan yang serba cepat, yang menawarkan solusi instan atas segala masalah. Sama seperti Anda, hari ini lapar, gampang aja, tinggal bikin super mie. Hari ini Anda haus, katakanlah pingin buat istilahnya kopi, atau kopi latte. Ya, kita nggak usah repot-repot untuk mempersiapkan bahan. Ini persiapan bahan itu sudah ada bentuk kopi latte yang instan. Jadi solusi instan yang katakanlah hampir istilahnya merajalela di dalam kehidupan manusia, ini pada kenyataannya juga mempengaruhi cara berpikir manusia, termasuk orang-orang Kristen. Kita tahu persis kehidupan Kristen itu pada kenyataannya tidak melepaskan kita dari segala macam problema kehidupan. Ketika kita percaya kepada Kristus bukan berarti bahwa kita dilepaskan dari segala masalah kita. Kita akan diberi jalan yang rata. Tidak ada janji seperti itu. Tidak ada janji bahwa hidup kita akan mudah kalau kita ikut Tuhan. Bahkan kalau kita belajar dari kehidupan gereja mula-mula, kehidupan yang mereka hadapi sesudah mereka mengikuti Yesus jauh lebih berat. Perhatikan dalam kehidupan gereja mula-mula ketika mereka mengikuti Yesus, mereka harus berhadapan dengan penganiayaan, bahkan kematian. Nah, di masa modern ini mungkin beberapa dari saudara kita masih mengalami hal tersebut, tapi sebagian besar mungkin tidak mengalami. Tetapi kita mengalami berbagai macam kesulitan di dalam kehidupan kita. Kita sudah Kristen, kenapa kita tetap kurang? Kita sudah Kristen, kenapa kita mengalami perceraian? Menarik loh, sebuah studi yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, bahwa dengan perceraian, sepertiga, berarti 1 dari 3 orang. Nah, cukup tinggi juga. Nah, kita sudah Kristen, mengapa kita mengalami kemalangan? Ada loh orang-orang Kristen yang mengalami kemalangan. Kenapa? Ada katakanlah pelayan Injil GSCA katakanlah yang harus meninggal karena COVID. Nah, padahal mereka sudah melayani Tuhan, gitu loh. Kita sudah Kristen, kenapa tetap sakit? Ada loh hamba-hamba Tuhan yang mengalami stroke, mengalami serangan jantung. Salah seorang rekan saya, kurang lebih setahun yang lalu, bukan setahun yang lalu, kurang lebih 2 bulan yang lalu dipanggil Tuhan karena serangan jantung. Nah itu. Kenapa? Kenapa kita harus mengalami hal-hal yang semacam ini? Solusi yang paling cepat dan masuk akal terhadap masalah ini adalah ya karena Anda masih terikat dengan kutuk. Jadi gampangnya gimana? Ya mari kita patahkan kutuk itu supaya masalahnya tuntas. Padahal problema sesungguhnya bukan seperti apa yang mereka bayangkan. Problema sesungguhnya belum tentu pada apa yang mereka percayai sebagai kutuk. Contoh, problema perceraian dalam rumah tangga Kristen sebagai misal, alih-alih disebabkan oleh kutuk, mungkin lebih disebabkan oleh gaya hidup modern kita yang cenderung materialistis dan kurang memperhatikan hubungan antar pribadi. Jadi kita tidak boleh kemudian mengambil katakanlah kesimpulan yang istilahnya naif. Kenapa bercerai? Ya karena kutuk. Ya nggak boleh seperti itu. Gitu. Kedua, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kecenderungan dari tiap manusia untuk menolak penimpahan kesalahan pada dirinya sendiri. Jadi ketika manusia itu gagal, dia cenderung untuk mencari objek lain dari kegagalan. Dan yang paling mudah dijadikan objek lain, atau kerap kali kita menggunakan istilah kambing hitam, di sini adanya kutuk. Paling gampang lah, gitu. Ini penjelasan psikologisnya. Dan yang terakhir, yang perlu kita camkan adalah kecenderungan manusia untuk memahami segala-galanya.
dan penolakan untuk merangkul apa yang saya sebut dengan kata misteri. Jadi ketika manusia menuruti obsesinya ini, maka dia akan cenderung untuk menjelaskan segala sesuatu. Bahkan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan. Kenapa orang benar menderita? Kenapa orang beriman mengalami kemalangan? Jawaban mereka gampang. Karena ada kutuk yang belum dilepaskan. Tapi apakah seperti itu? Apakah ada jawaban-jawaban yang sesimpel itu yang bisa kita temukan di dalam Alkitab? Tampaknya tidak. Ketika berjumpa dengan hal-hal seperti ini, ketika berjumpa dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kenapa orang benar menderita, kenapa orang beriman mengalami kemalangan? Yang menarik adalah Alkitab tidak memberikan jawaban yang definitif, jawaban yang pasti. Yang ada adalah sebuah jawaban yang samar. Yang ada adalah sebuah misteri. Bukannya sebuah jawaban terhadap pertanyaan mengapa kita mengalami ini semua. Kitab yang paling termasyur mempertanyakan hal ini adalah Ayub. Kitab Ayub ini berbicara mengenai penderitaan yang dialami oleh orang benar. Dan ketika Ayub bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa? Mengapa saya mengalami hal seperti ini? Ayub bertanya dengan pertanyaan mengapa? Dalam bahasa Inggris digunakan kata why. Mengapa? Mengapa saya mengalami ini? Jawabannya menarik sekali. Kalau Anda bertanya kepada saya mengapa, seharusnya saya jawab, ya karena. Mengapa saya sakit? Ya karena kamu makannya nggak benar. Nah, itu kalau Anda bertanya kepada saya. Jadi ketika Ayub bertanya kepada Tuhan, mengapa? Why? Jawaban Tuhan tidak dimulai dengan kata karena. Ketika Ayub bertanya, why? Mengapa? Tuhan menjawab dengan pertanyaan. Aneh dong? Ayub bertanya, Tuhan mengapa saya mengalami hal seperti ini? Dan Tuhan menjawab dengan pertanyaan, Ayub mengapa engkau meragukan aku? Gitu. Mengapa engkau meragukan hikmatku? Gitu. Mengapa engkau meragukan kebijaksanaanku? Nah, apa yang bisa kita pelajari di dalam kitab Ayub? Kadang-kadang dalam hidup ini kita tidak dapat menemukan jawaban terhadap pertanyaan mengapa ini? Mengapa kok saya? Kok bukan yang lain yang mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidup ini? Kadang-kadang jawabannya tidak bisa kita temukan. Kadang-kadang Anda bisa menemukan, tapi kadang-kadang juga Anda tidak dapat menemukan. Nah, kalau Anda tidak dapat menemukan, belajarlah dari kitab Ayub. Karena kitab Ayub tidak berusaha untuk menjawab pertanyaan why itu, mengapa itu. Karena kitab Ayub menyajikan kepada kita bagaimana seharusnya kita hidup. Bagaimana orang beriman itu hidup. Jadi kitab Ayub ketika ditanya, ketika hendak membahas pertanyaan mengapa saya menderita, jawabannya dikatakanlah kita tidak tahu pasti. Tapi kitab Ayub memberikan pada kita sebuah jawaban terhadap pertanyaan bagaimana kita sebagai orang beriman menghadapi hal-hal yang seperti ini. Dan inilah yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kemalangan demi kemalangan, jangan cepat-cepat menyimpulkan adanya kutuk. Apalagi Anda orang percaya, tidak ada kutuk itu lagi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Semua kutuk sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib. Jadi ketika Anda mengalami hal-hal tersebut, kadang-kadang Anda sulit untuk menemukannya. Dan ketika Anda sulit untuk menemukannya, belajarlah dari kitab Ayub. Bagaimana seharusnya Anda hidup? Di tengah-tengah permasalahan-permasalahan, di tengah-tengah kemalangan yang Anda sedang hadapi. Nah, kiranya
malam ini kita semua mendapat pencerahan dan mendapatkan bekal yang cukup bagi diri kita semua, bagi diri kita sendiri, dan bagi orang-orang yang kita layani. Tuhan memberkati.